Shalom saudara yang terkasih, selamat datang di Bread of Life Audio, Bola, firman, pujian dan doa yang menguatkan jiwa, menyegarkan hati, dan menuntun langkah kita setiap hari. Dimanapun Anda berada hari ini, di rumah, di tempat kerja, atau dalam perjalanan, percayalah bahwa Tuhan sendiri hadir untuk menyapa Anda, menguatkan Anda melalui firman-Nya. Doa kami agar setiap hati dipenuhi, setiap jiwa disegarkan, dan setiap langkah diperbaharui oleh kasih Allah. Tuhan Yesus melawat Anda dan siap memberkati Anda. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Yakobus 2 ayat 4, bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Saudaraku yang terkasih, bukan hal yang mengejutkan lagi bila manusia menilai sesamanya berdasarkan apa yang terlihat dari luar dan dari apa yang dimiliki. Terhadap mereka yang kaya, kita begitu segan, begitu hormat, tetapi terhadap mereka yang biasa, apalagi yang miskin, kita cenderung meremehkan dan memandang rendah. Kristus pun mengalami hal yang demikian, yaitu dipandang remeh atau sebelah mata oleh orang-orang di kampung halamannya. Suatu ketika saudara, Kristus datang ke tempat asalnya, yaitu Nazaret, sebuah kota kecil, tempat di mana Kristus menghabiskan masa kecilnya sampai ia bertumbuh menjadi dewasa. Itulah sebabnya Kristus disebut orang Nazaret. Setibanya di tempat asal usulnya itu, Kristus mengajar orang-orang di rumah ibadat dan banyak orang menjadi takjub dan terheran-heran. Matius 13 ayat 54, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Mereka juga berkata, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi, dari mana diperolehnya semuanya itu? Dari pertanyaan-pertanyaan ini mengindikasikan bahwa orang-orang Nazaret sendiri meragukan dan bahkan memandang remeh Kristus. Di pikiran mereka, Kristus tidak lebih dari anak seorang tukang kayu. Akhirnya, orang-orang Nazaret menjadi kecewa dan mereka menolak kehadiran Kristus. Akhirnya saudara, karena ketidakpercayaan mereka sendiri, akhirnya tidak banyak mujizat yang Kristus kerjakan di daerah asalnya itu. Daud juga mengalami hal yang sama. Ia dipandang sebelah mata atau diremehkan oleh keluarganya sendiri. Ketika Samuel mencari anak-anak Isai untuk diurapi menjadi raja, Isai mengedepankan anak-anaknya yang dipandang layak menurut penilaian jasmania untuk menjadi raja dan mengesampingkan Daud.
Tapi kita harus ingat, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan. Sebab manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bukankah masih banyak orang Kristen yang bersikap demikian, yaitu suka sekali membeda-bedakan orang berdasarkan status sosialnya atau kalau melihat rupanya? Saudara, memandang rendah orang lain sama artinya kita menghina Tuhan, Sang Pencipta manusia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Allah yang mengajar kami, menegur kami, supaya kami mengingat bahwa kami tidak boleh menghina, meremehkan orang lain. Tuhan, terima kasih karena Engkau ingatkan kami, siapapun di sekitar kami, keadaan status sosial seperti apapun, mereka juga adalah ciptaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk teguran Tuhan ini membuat kami sungguh-sungguh memohon ampun kalau kami melakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja menghina, meremehkan sesama kami. Ya Tuhan, ampuni kami Tuhan, biar kami sungguh-sungguh kembali untuk melakukan firman Allah ini, menghargai ciptaan Tuhan, karena Tuhan lebih melihat hati daripada rupa, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur, memuliakan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hatiku
hati